muhtaramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, semoga antum tetap semangat dan sehat walafiat. Begitu pula dari keluarga antum semuanya tetap sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin melanjutkan dalam pelajaran daring, yaitu berkaitan dengan masalah humus yang pada waktu pertemuan yang lalu saya sedikit membahas di dalam masalah humus, yang di situ humus dalam harta benda yang wajib dihumusi ada 7 perkara, yaitu pada waktu yang lalu saya berikan 7 perkara tersebut, yaitu yang pertama ar-ribhu, keuntungan atau arbahul makasib, yaitu keuntungan-keuntungan ataukah pendapatan-pendapatan ataukah perolehan-perolehan. Kemudian yang kedua al-ma'din, yaitu harta tambang, al-kans, yaitu harta karun. Kemudian al-malul makhlud bil haram, harta benda halal yang bercampur dengan harta benda haram. Kemudian yang kelima al-jawahir allati yahsulu 'alaiha bil ghaus, yaitu permata mutiara yang didapatkan atau yang diperoleh dengan cara bil ghaus, menyelam di laut. Kemudian yang keenam wanaimul harbi, harta benda rampasan dari peperangan. Kemudian yang ketujuh al-ardul lati istaraha ad-dimi minal muslim, yaitu tanah atau rumah yang dibeli oleh seorang dhimmi kafir. Dhimmi adalah kafir yang dalam lindungan negara Islam, yaitu ketika dia ada negara Islam, lalu di dalamnya ada orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam, maka ketika ia beli kepada seorang muslim, maka wajib baginya terkena humus. Dan insya Allah dari 7 perkara ini yang saya akan jelaskan tidak lebih daripada 3 perkara saja, karena yang lainnya tidak banyak kita akan ketemukan. Seperti wanaimul harbi, yaitu seperti harta benda rampasan. Zaman sekarang alhamdulillah kita aman, tidak ada berkaitan dengan peperangan. Kemudian ma'din, kita pun juga tidak banyak berhubungan dengan masalah harta tambang. Kemudian al-ardul lati istaraha ad-dimi minal muslim, yang ketujuh, yaitu tanah atau rumah yang telah dibeli oleh seorang kafir dhimmi dari seorang muslim. Itu pun juga di Indonesia bukan negara Islam. Kemudian al-jawahir allati yahsulu 'alaiha bil ghaus, mutiara atau permata-permata yang didapatkan dengan cara menyelam. Itu pun juga sangat-sangat sedikit sekali yang orang-orang yang melakukannya. Oleh karena itu di sini saya akan hanya sampaikan 2 atau 3 perkara yang berkaitan dengan masalah humus, yaitu yang nomor 1 ar-ribh, keuntungan. Kemudian yang kedua al-mal al-makhlud bil haram, yaitu harta benda halal yang bercampur dengan harta benda haram. Kemudian yang ketiga adalah salah satu di antara 2, al-ma'din ataukah al-kans, yaitu harta karun ataukah harta tambang. Itu yang akan saya jelaskan kepada kalian berkaitan dengan masalah humus. Adapun sekarang yang perlu saya sampaikan kepada kalian adalah ar-ribh, yaitu arbahul makasib, yaitu keuntungan-keuntungan, perolehan-perolehan atau pendapatan-pendapatan yang didapatkan dengan cara-cara tertentu. Maka di sini dikatakan yang pertama, makna faidah. Apa arti daripada faidah? Faidah ya al-faidatu hiya al-malu wa tharwatul ladani yahsuluhuma min hilalin nasyatatil iktisadiyah allati yakunu li'unwalil kasbi madkhuliyatan fiha, yaitu faidah, keuntungan, pendapatan, perolehan adalah
al-mal wa tharwah, harta dan kekayaan. Alladzani yang keduanya yahsuluma yang didapatkan keduanya min khilalin asyatatil iqtisadiyah, aktivitas-aktivitas perekonomian sebagai pendapat, sebagai masukan. Maka di sini anwarul faidah, macam-macam daripada faidah. Faidah itu zira'ah, faidah dari pertanian yang didapatkan, yang diperoleh dari hasil bercocok tanam yang akan dikelola, yang akan dijual belikan. Maka di situ yang dinamakan faidah. Ketika ia bercocok tanam dari pertanian apa saja, apakah itu pertanian berkaitan dengan padi, pertanian berkaitan dengan masalah hasil-hasil pertanian, apakah itu gandum ataukah mangga dan lain sebagainya. Semuanya ketika ia bercocok tanam pertanian-pertanian tersebut, ketika dijual belikan, maka wajiblah di situ untuk dihumusi karena dinamakan faidah. Kemudian yang kedua, faidah itu tijarah, keuntungan atau perolehan dari perdagangan. Perdagangan sangat banyak sekali. Ada perdagangan online, ada perdagangan offline, perdagangan yang sangat banyak, macam-macam daripada perdagangan. Ketika perdagangan yang dihalalkan oleh syariat, maka keuntungan tersebut wajib untuk dihumusinya dengan segala macam perdagangan apa saja. Baik perdagangan dari yang nilainya yang paling rendah ataukah nilainya yang paling berharga, yang paling tinggi, maka wajib ketika dikatakan keuntungan, dikatakan untung, maka wajib untuk dihumusinya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, faidatul amlak, keuntungan atau faidah dari pemilikan. Ketika ia memiliki sesuatu yang disewakan, yang dikomersilkan, maka ketika untung wajib untuk dihumusinya. Seperti ia memiliki mobil yang disewakan, rumah yang disewakan, dan barang-barang apa saja, dari barang yang berat maupun barang yang ringan yang disewakan. Seperti sekarang ini banyak dari kalangan orang-orang yang menyewakan sepeda untuk olahraga sekian jam, dan itu merupakan suatu keuntungan, maka wajib untuk dihumusinya. Kemudian yang keempat, faidatul rotib, yaitu faidah dari suatu gajian. Faidah dari suatu gajian, seperti pegawai, guru, karyawan. Ketika ia mendapatkan keuntungan perolehan pendapatan, apakah itu harian, ataukah mingguan, ataukah bulanan, maka wajib untuk dihumusinya. Semuanya dari empat macam ini dinamakan faidah, yaitu perolehan pendapatan keuntungan. Dan ini insya Allah akan saya jelaskan lebih pada waktu yang lain. Dan sedikit di sini yang perlu saya bacakan kepada kalian, yaitu al-mawarid allati la yasbukul faidah, yaitu beberapa macam yang tidak termasuk daripada faidah. Apa sajakah beberapa macam yang tidak termasuk daripada faidah? Adalah al-irtu, harta waris, tidak termasuk daripada faidah. Ketika tidak termasuk dari faidah, maka tidak wajib untuk dihumusinya.
Al-mahr, mas kawin, tidak termasuk daripada untuk dihumusinya. Ketika ada seseorang mendapatkan mas kawin dengan nilai yang cukup tinggi, sekalipun nilainya di situ puluhan juta ataukah lebih daripada 100 juta, lalu dia simpan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, ataukah lebih, ataukah memiliki mas kawin bernilai barang yang nilainya yang tinggi sekali seperti berlian, ataukah emas yang dikelilingi dengan permata yang nilainya ratusan juta, maka itu pun juga tidak wajib untuk dihumusinya. Al-hibah wal hadiyah wal jaizah. Hibah, suatu pemberian yang tanpa pamrih, maka tidak ada kewajiban untuk menghumusinya. Seperti orang tua menghibahkan sesuatu barang kepada anaknya, apakah itu berupa uang tunai, ataukah berupa rumah, ataukah berupa hadiah-hadiah tertentu. Ketika di situ anaknya sudah cukup umur lalu diberikan sepeda motor, ataukah ketika kawin diberikan rumah, maka tidak wajib untuk dihumusinya. Kemudian al-hadiyah, yaitu hadiah. Ketika seseorang berprestasi, maka akan diberikan hadiah. Nilai besar, tidak akan humus. Al-jaizah, yaitu hadiah dari undian, juga tidak ada humus. Artinya semuanya yang seperti hadiah, hibah, dan jaizah, maka tidak ada humus. Al-mawarid allati la tasdul faidah, yang tidak termasuk dalam kategori faidah. Kemudian berikutnya yang tidak termasuk daripada faidah adalah barang wakaf, tidak termasuk daripada faidah. Kemudian berikutnya al-huquq syariah, hak-hak syariat. Ketika wakilul marja atau kaum marja memberikan uang humus ataukah uang zakat kepada tolabah, maka tidak ada humus bagi yang menerimanya. Menurut tolaban yang menerima zakat ataukah yang menerima uang humus dari sahmu imam ataukah dari sahmu saja, maka tidak ada humusnya. Kemudian al-mal muhammas, uang yang sudah dihumusinya juga tidak dihumusi lagi. Kemudian beasiswa tidak juga termasuk untuk dihumusinya. Al-qard, yaitu uang pinjaman. Uang pinjaman juga tidak ada humusnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan saya berharap kepada antum semuanya untuk tetap aktif dalam pelajaran daring, dan jika ada tidak paham maka untuk bisa antum japri, antum tanyakan agar pelajaran fikih ini tetap dalam keadaan betul-betul antum jelas, paham, dan tidak ada kesalahpahaman. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.